Gua katanya ada lagi kejadian mulai aneh, seperti katanya ada asbak terbang, ada benda-benda lah yang sampai ke sana. Itu kayak gimana sih, Ri? Nah, Oke. cuman yang saya lihat waktu itu bokap gua itu masuk kamar ya, masuk kamar tante gua, dia duduk, jadi diranjang gitu guys. Nah, pas dia duduk kan namanya kasur kalau dia dudukin kan dia turun ke bawah ya. Ya. Dia posisinya di sini, kasur itu turun ke bawah, dan gua lihat sendiri dengan mata kepala gua, jadi kasur yang sebelahnya dia pun ikut turun. Set, kayak ada yang duduk lagi. Oh. Nah, di situ gua mulai merasa, wah. Halo guys, balik lagi di Adam Scary. Damn. Damn-nya kurang ya? Gak apa-apa ya. Oke guys, hari ini gua bareng sama adik gua nih. Ada Cory. Sebetulnya lebih tepatnya adik ipar. Ada pengalaman gaib. Halo Cory, apa kabar? Sehat-sehat ya? Nah, badan makin oke banget ini. Biasa, susunya pas. Oh, nikah setahun badannya langsung ya. Kor, ini kita mau cerita banyak hal ya. Dulu katanya Cory pernah ada pengalaman teror gaib selama kurang lebih 5 tahun di keluarga. Artinya dari keluarga kakak Cory ya. Keluarga kakak saya. Betul, berarti istri saya ya? Iya. Oh iya, istri saya guys. Nah ini katanya teror gaib ini berjalan dari tahun berapa? Awalnya kayak gimana sih, Cory? Jadi awalnya itu waktu gua masih, seingat gua ya, waktu Ya. gua masih SD sih kalau nggak salah. Waktu gua masih SD, di awal mulanya itu di salah satu tempat asrama milik salah satu brand aparat di Indonesia lah. Kayaknya sih gua kelas 5, kelas 6 SD lah. Di awalnya waktu itu karena sepele sih. Jadi kakak gua, bini lu, Iya. waktu itu pulang sekolah main ke rumah tante gua. Seperti itu, dan waktu itu seingat gua dia lagi main sama sepupu gua, anaknya tante gua itu. Nah, kita punya tetangga di sebelahnya. Akhirnya kalau nggak salah ingat ya, keluar marah-marah, akhirnya ributlah dengan tetangga tersebut gitu kan. Kalau nggak salah sih topik pembahasannya itu gara-gara masalah perawatan kecantikan ya. Oke, ini cerita berawal justru dari kakak lo ya? Iya. Wah, kapan-kapan nih gue harus konten sama istri gue sendiri ini. Betul. Tapi sebelumnya guys, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen Adam Scary biar gue lebih semangat lagi ngonten di Adam Scary berikutnya. Dan juga coba mampir di Instagram gue Adam Badru, dan juga di TikTok gue Adam Scary, karena banyak banget konten-konten yang nggak ada di YouTube ini. Kita lanjut lagi ceritanya. Di daerah mana kalau waktu itu? Daerahnya sih waktu itu lebih tepatnya di Kota Serang. Daerah Kota Serang. Oke. Menurut kode etik jurnalistik Ya. itu ya, ini apalagi asrama salah satu aparatur. Wow. Masalahnya sepele gara-gara perawatan rambut waktu itu. Oke. Perawatan rambut, jadi si tetangga itu kalau nggak salah ngeledek kakak gua tuh. Dan kakak gua kan manusiawi ya namanya. Iya. Manusia kan kalau diledek pasti emosi ya. Iya, iya. Lagi waktu itu kalau gue masih sekolah kalau dan akhirnya selang 1 hari beliau kan nginap di rumah tante gue itu. Setelah itu ada tulisan di lemari lagi pakai lipstik. Ada tulisan pakai lipstik di cermin. Di cermin lemari. Oh, jadi lemari itu kan biasanya ada kacanya dan itu ada tulisannya. Di tulisannya apa nih di kacanya ini? Kayaknya seru nih. Tulisannya itu seingat gua
pergi sekarang juga. Oh gitu. Nah itu pertama kali yang ngelihat tulisan di cermin itu siapa, Ri? Kalau nggak salah inget sih kakak gue sendiri ya. Oke, hari itu di mana ada kejadian ribut sama tetangga, kakak lu kemudian mengalami yang namanya tulisan di cermin pergi. Pergi sekarang juga. Kira-kira yang nulis siapa, Ri? Kalau dari keluarga nggak mungkin. Oke. Keluarga nggak mungkin karena waktu itu tidak ada masalah apapun dengan keluarga. Nah yang kita pahami ya kita bukannya seujun tapi pasca kejadian ribut itu baru ada tulisan di kaca tersebut. Wow. Ini hari dimana kakak lu ribut ya. Nah kalau pas waktu ribut itu belum ada pikiran nih kayaknya gangguan gaib nih, belum? Kalau waktu itu sih masih 50% ya. Takutnya ada orang yang jahil juga. Oke. Nakutin doang bercanda gitu ya. Oke. Tapi lama kelamaan gue kan tinggal sama nenek gue ya. Oke. Dan waktu itu nenek gue ditelepon sama tante gue itu. Jadi tante gue itu anak nenek gue ya. Iya betul sekali. Sangat menjelaskan. Iya. Nenek gue ditelepon sama tante gue. Kata dia di rumahnya ada yang gak beres. Setelah dari tulisan di cermin mulai ada gangguan-gangguan gaib. Wah, gangguan gaib. Dan waktu itu gue inget banget, gue langsung pergi ke rumah tante gue itu. Setelah itu awalnya nggak ada apa-apa. Tapi lama kelamaan hawannya makin enak nih. Pernah dengar juga gue, Ri, katanya ada lagi kejadian mulai aneh, seperti katanya ada asbak terbang, ada benda-benda lah yang sampai ke sana. Itu kayak gimana sih, Ri? Nah, berarti ya yang waktu pas di telepon itu, itu awal mulanya tuh. Telepon kita berangkat ke sana, awal mulanya nggak ada apa-apa. Ketika itu awal mulanya nggak enak dan ada bunyi meledak. Seperti ada suara meledak dari atap rumah. Wow, malam hari. Apa itu? Apanya kita nggak tahu ya jenisnya. Cuma coba ngecek nggak lo? Waktu itu nggak sih ya. Karena kita kan sebenarnya gue di situ laki-laki sendiri. Masih SD ya. Oke. Karena ada mbah lu, terus ada tante lu, sepupu lu juga cewek ya. Oke. Dan lu? Iya. Jadi Kori satu-satunya cowok di situ karena kan om gue waktu itu lagi dinas ya. Dinas lagi jalan. Suara meledak di atap rumah. Kemudian udah begitu aja atau mungkin lu coba cari tahu nih suara apa nih atau serentak lu abaikan? Kalau waktu itu sih gue feeling kucing ya. Waktu itu feeling kucing karena nggak ada pikiran di situ. Nah, tapi keluarga gue itu, tante gue sama nenek gue itu dia udah feeling gak enak katanya. Nah, akhirnya dia nelpon bokap gue. Oke. Bokap gue itu, nah anehnya pas lagi nelpon bokap gue ngeliat tuh di sini kan telepon, handphone ya, lagi nelpon. Nah di kuping kiri, di kuping kanan itu, jadi ada sedotan tuh. Sedotan air mineral dan gelas. Oke. Terbang di kuping di sini gini. Tapi nggak ada tangan ya, maksudnya gerak-gerak gitu. Si nggak ada tangan tiba-tiba itu masuk di situ. Masuk sih enggak, cuman gini kayak ngeganggu gitu loh. Wah. Itu mbak gue aja kayaknya lagi dalam keadaan sadar ya. Iya. Dia naruh di sini gini dan gue juga ngeliatnya itu kayak terbang ya, kayak terbang. Cuma nggak tahu halusinasi gue atau kayak gimana gitu ya. Tapi gue ngeliatnya kayak terbang itu lah. Gue pikir ya udah itu halusinasi gue. Tapi selama beberapa lama nenek gue selesai nelpon, gue makan bakpia. Satu aman, dua aman. Nah yang ketiga baru gue mau masukin ke mulut, itu si bakpia lepas sendiri dari tangan gue, mental ke depan.
tanpa gue lempar, posisi tangan gue masih kayak gini. Kayak ada yang Gitu. Oke, kayak ada yang ngalangin mau masuk ke mulut lu dan terbang begitu. Terbang. Kayak gitu sih. Dan akhirnya waktu itu bokap gue datang. Bokap gue datang. Jadi ditelepon sama mbah lu pengen cerita kalau ada suara kenceng banget dari atap nih, gitu ya. Gitu kan. Sedangkan ada laki-laki gue masih anak kecil waktu itu ya. Segede gini badannya guys. Iya. Lu segini kalau nggak salah ya. Gini. Kecil. Nah akhirnya bokap datang. Waktu itu, dan bokap gue nggak tahu ya ngelakuin apa. Tapi dia bilang saya mau ngajak mediasi. Mediasi ke siapa? Saya juga kurang tahu. Oke. Cuman yang saya lihat waktu itu bokap gue itu masuk kamar tante gue, dia duduk, jadi diranjang gitu guys. Nah, pas dia duduk kan namanya kasur, kalau dia dudukin kan dia turun ke bawah ya. Iya. Nah, dia posisinya di sini, kasur itu turun ke bawah, dan gue lihat sendiri dengan mata kepala gue, jadi kasur yang sebelahnya dia pun ikut turun. Set, kayak ada yang duduk lagi. Nah di situ gue mulai merasa, wah ini bukan sains, ini tidak beres. Jadi jadi bokap lu duduk di kasur sendirian. Tapi di sebelah bokap lu kayak ada yang duduk juga. Dan kelihatan kayak kasur itu masuk kayak orang duduk. Iya, kayak orang duduk gitu, kayak gitu. Apa dia ya yang masukin sedotan ke kuping mbah lu, yang ngalangin lu makan bakpia, yang suara jatuh dari atap? Apa dia tuh? Makhluk itu? Kayaknya sih kemungkinan iya, cuman nggak tahu juga kan gue di sana ada berapa ya. Dan gua juga ada berapa? Iya. Sih gue juga nggak tahu ada berapa, istilahnya kan yang emang ada di situ atau yang dikirim sama orang ya. Lalu apa yang dilakukan oleh bokap pada saat itu? Kayak ngobrol kah atau lu ngeliat dari kejauhan nih, bokap lagi ngobrol sama sebelah yang nggak tahu ada bentuknya itu? Jadi gue ngeliat itu nggak jauh sih, karena ya sekitar jarak 3 meter. Bokap gue ngobrol, dan gue lupa itu apa yang dia ngobrol. Pokoknya setelah bokap gue ngobrol itu, seingat gue, kata bokap gue, udah ini mah harus hati-hati aja. Oke. Waktu gue pulang, akhirnya gue nginep di situ. Gue nginep di situ berapa hari ya, lupa gue. Pokoknya gue waktu itu jagain tante gue lah, karena kan di sana cewek semua. Nah, pernah dengar juga nih guys, cerita dari Cory. Upaya sudah banyak dilakukan, salah satunya juga dengan ngaji, ya sholat. Tapi pada saat lagi ngaji atau sholat, masih ada teror-teror gaib. Katanya kayak begitu. Bener, Ri? Kayak gimana tuh ceritanya? Kalau yang lagi sholat digangguin itu, jadi kita lagi sholat berjamaah ya, lagi sholat berjamaah. Gua waktu itu nggak ada di situ, cuman di rumah sebelahnya ya. Cuman waktu itu dia teriak, si sepupu gua ini. Jadi dia lagi sholat berjamaah sama keluarganya berikutnya. Sholat maghrib, Isya? Maghrib. Sholat maghrib. Tapi dari belakang dia ditimpuk guys sama kipas angin. Gimana? Jadi lagi sholat, ada kipas angin berdiri biasa. Kipas angin berdiri stand pan. Kayak nabrak ke orang sholat. Bukan kayak nabrak, emang nabrak. Emang nabrak karena si sepupu gue ini sampai jatuh. Wow. Dan gue lihat kan dia teriak, akhirnya gue samperin kan. Nah waktu itu gue udah SMP sih bang. Udah SMP. Gue lihat memang si kabel kipas angin itu putus dari colokannya. Dari colokannya si kabel itu putus. Kan yang colokannya, kan yang kabelnya putus di tengah-tengah. Semua orang lagi sholat, nggak ada satupun yang lagi nggak sholat. Dan siapa pelakunya? Balik lagi, berarti yang ngelempar ini kemungkinan masih yang dari asrama itu ngikut
ke komplek di mana tempat tante lu pindah. Kemungkinan. Sorry, itu lu tinggalnya bareng sama tante lu lagi pas pindah? Jadi kan di rumah salah satu komplek itu kan luas tanahnya cukup besar ya. Oke. Luas tanahnya cukup besar, akhirnya nenek gue bilang udah tempatin yang sebelah. Oh, jadi berendengan. Lu tinggal sama nenek lu, rumah satunya tante lu sama anak-anaknya. Iya. Oke. Gue sama anak-anaknya. Dan dari situ mulai itu teror lagi. Oke. Itu ya mulai ada tulisan di kaca lagi. Tulisan di kaca nggak selesai di masa lu waktu kecil itu ada lagi. Ada lagi. Jadi gua masih nggak masuk akal ada benda-benda berterbangan sendiri, walaupun memang itu faktanya gitu ya, faktanya begitu. Selain kipas angin terbang nabrak orang lagi sholat, kemudian ada lagi tulisan lagi, itu pakai lipstik lagi ya? Pakai lipstik lagi. Lipstik lagi. Tapi waktu itu selain tulisan, jadi sepupu gua ini lagi tidur. Oke. Dia bangun tidur teriak kaget. Jadi di tangannya itu dia pas dibuka ada garam, ada silet, sama ada jarum. Hah? Garam? Garam, silet, sama jarum. Ini kayak teluh gitu nggak sih? Kayak semacam. Gue nggak tahu sih ini teluh apa bukan, cuman kalau lihat dari film sih ya. Tapi kalau teluh harusnya ada yang sakit, harusnya ada yang di keluarga ada yang sakit nggak pada saat teror gaib ini? Jadi di keluarga itu alhamdulillah nggak ada sih yang sakit, cuman bikinnya kita itu diadu domba. Jadi cirinya kalau setiap mau lebaran, itu ya hari raya Idul Fitri pasti ada aja yang ribut tuh. Pokoknya kita itu dibikin seluruh ribut. Oh, jadi nggak sampai menyerang sampai penyakit, alhamdulillahnya, tapi dibikin kayaknya semua tuh emosi, mendekati, saling mendekat emosi, deket lagi emosi. Jadi ya menurut gua waktu itu kejadian di luar logis ya. Di luar logis. Dan itu terjadi selama beberapa tahun. Waktu itu sih jadi ada ya, tadi si guru spiritual Aspok. Jadi gue juga agak ajaib tuh, karena waktu itu gue lihat, jadi dia itu bisa pakai dari handphone. Jadi ini dihubungin seorang guru dalam upaya untuk menyelesaikan teror gaib ini, karena nggak beres-beres juga ya Ria. Selalu ada aja tuh barang terbang lah, barang hilang, ya, ribut antar keluarga. Akhirnya salah satu sepupu lu ngubungin salah seorang guru. Dan waktu itu ada keajaiban juga ya, gue juga nggak tahu itu caranya gimana. Jadi dia itu selalu menunjukkan caranya itu dari air tuh guys. Jadi airnya juga kita nggak tahu tuh dia ngisinya gimana, dan gue juga nggak tahu teknisnya gimana. Dia dari telepon, dia bilang tunggu beberapa menit dan si air itu ada di dalam gelasnya. Jadi gelas awalnya kosong. Ya. Terus si guru ini dari kejauhan tinggal ngomong, nanti gelas itu lo lihat lagi udah penuh, ada airnya. Ada. Dan itu nggak boleh kita deketin sih. Jadi kan gelasnya ditaruh di dapur, kita langsung semua. Setelah beberapa menit ada orang yang bisa ambil tuh gelas itu. Gitu. Ini hanya semata-mata untuk nunjukin kemampuan dia, atau memang air itu akhirnya digunakan untuk menyelesaikan masalah? Jadi itu katanya untuk minum. Singkat cerita, dari minum air ini apakah teror gaib itu akhirnya hilang, Rick? Kata si guru itu. Kita ritual kasus tersebut. Jadi kita dalam satu ruangan, lampu dimatikan, kita membuat lingkaran, saling pegangan tangan gitu ya. Sambil nyanyi mungkin I want you. Enggak, waktu itu kita lebih bukan I want you. Jadi lebih ke Kobe Juni. Iya. Tapi itu akhirnya lu lakuin, padahal cuma lewat telepon nih. Orang ini lewat telepon dan telepon aja. Dia nggak pernah ketemu sama kita selain yang sepupu gua itu.
Oke, guys, kayaknya kita harus selesai sampai di sini karena sesi pertama ini harus kita akhirin. Kayaknya kita akan adakan part keduanya nih. Jadi buat kalian sebelum gua akhirin, mungkin kalian juga punya pengalaman yang sama seperti Cory, kalian bisa komen di bawah, mungkin teror gaib apa yang pernah kalian alami. Jangan lupa guys untuk like, subscribe, dan juga komen, please banget, karena dengan like, subscribe, dan komen dari lu semua bikin gua makin semangat lagi ngonten. Gua Adam Badru pamit dulu, nanti kita ketemu lagi di part kedua. Thank you banget guys, stay awesome. Thank you, Ri. Thank you, terima kasih banyak.